Dan selamat hari Sabat. Saya ini dulunya asalnya orang Bandung ya. Dan kalau saya datang ke Bandung, saya itu merasa senang berkumpul dengan gereja Hwaan. Saya merasa di sini seperti rumah saya. Dan ini semua saya bisa merasakan gitu karena kasih saudara yang saudara berikan kepada saya, dan saya sangat berterima kasih sekali. 48 tahun yang lalu saya meninggalkan Indonesia dan menjadi penduduk Amerika. Saya merasa beruntung hidup di sana karena peraturan-peraturannya lebih baik daripada di Indonesia pada waktu itu. Negara Protestan itu tidak sempurna, tetapi lebih baik dari negara-negara lain di dunia ini. Sehingga banyak orang-orang dari negara-negara lain yang ingin datang dan hidup di Amerika. Tetapi Alkitab menulis sebuah nubuatan mengenai negara ini, yaitu Amerika, yang kita dapati di Wahyu 13 ayat 11 sampai 12. Saya baca, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ini menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang pertama yang luparanya telah sembuh. Ini adalah nubuatan tentang Amerika di Alkitab. Kalau kita pelajari latar belakang dari Amerika, semulanya negara ini diumpamakan sebagai seekor domba. Domba ini melambangkan bahwa negara ini mempunyai karakter seperti Yesus dan memiliki aturan-aturan dan prinsip yang serupa dengan Yesus sebagai domba Allah. Orang-orang yang semula datang di Amerika ini adalah orang-orang Protestan yang mengalami penganiayaan agama di Eropa. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk berpikir dan kebebasan beragama di Eropa. Ketika mereka dianiaya, mereka tidak memiliki senjata untuk membela diri mereka sendiri. Oleh karena agama yang dipegang para pendatang ke Amerika ini, negara Amerika ini disebut negara Protestan, dan Tuhan memberkati negara ini dan menjadi sebuah negara yang makmur dan mempunyai kekuatan yang besar di dunia ini. Sebetulnya Amerika yang berupa negara Protestan ini adalah musuh terbesar dari Vatikan yang merupakan pusat administrasi negara Roma Katolik. Secara militer, Vatikan tidak dapat mengalahkan Amerika dan mengambil alih kekuasaan di Amerika Serikat. Satu-satunya jalan untuk menguasai Amerika adalah dengan merusak Amerika dari dalam. Tadi sudah kita baca akan ada perubahan dari negara Amerika ini karena dia akan berbicara seperti naga itu. Jika akan ada perubahan negara yang seperti domba ini menjadi negara yang berbicara seperti seekor naga, dan negara ini akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang lukanya parah dan yang telah sembuh itu, mungkinkah negara Protestan ini menyebabkan penghuni bumi untuk menyembah atau tunduk kepada Vatikan? Dan secara logika manusia tentunya tidak ya. Mereka itu secara dasarnya bukan teman, tapi bermusuhan. Jadi harus ada perubahan jika domba ini akan berbicara sebagai seekor naga. Seringkali kita dengar Sunday Blue Law. Dan tidak jarang orang Advent bertanya kepada saya, orang Advent di Indonesia bertanya kepada saya, bagaimana keadaan Sunday Blue Law di sana? Sebetulnya Sunday Blue Law itu sudah ada lama di Amerika sejak zaman dahulu ya. Dan Sunday Blue Law ini adalah hukum yang melarang orang-orang di Amerika untuk bekerja melakukan pekerjaan tertentu. Seperti contohnya mereka tidak memperbolehkan seseorang memotong rumput pada hari Minggu. Mereka itu tidak boleh membeli minuman alkohol pada hari Minggu dengan tujuan supaya mereka itu daripada melakukan yang begituan, mereka itu pergi ke gereja. Itu latar belakang dari Sunday Blue Law itu.
Dan biasanya hanya berlaku hari Minggu antara jam 10 sampai jam 2. Ya. Kalau sudah lewat jam itu mereka boleh memotong rumput lagi, mereka boleh membeli minuman alkohol dan sebagainya. Nah, ada sebagian negara bagian yang sudah tidak mempunyai Sunday Blue Law lagi. Ada sebagian negara bagian yang masih mempunyainya. Dan ada sebagian yang masih mempunyai, tetapi mereka tidak pernah melakukan penghukumannya kalau dilanggar. Apakah Sunday Blue Law yang orang Advent bicarakan ini tentang ini? Tentunya tidak ya. Sunday Blue Law yang orang Advent harapkan itu yang mereka ingin tahu itu, kapankah kita akan dilarang untuk berbakti pada hari Sabat dan akan dipaksa untuk berbakti pada hari Minggu. Sekali lagi saya tadi katakan, kalau seandainya ini akan terjadi, dan memang akan terjadi karena dinubuatkan oleh Alkitab ya, akan terjadi, harus ada perubahan dengan negara Amerika. Karena tanpa perubahan seperti sekarang itu tidak mungkin. Perubahan apa yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Saat ini banyak sekali perusakan moral, sosial, ekonomi, dan keadilan yang tidak merata di Amerika. Banyak korupsi di antara anggota-anggota Kongres, Senat, dan pegawai-pegawai negeri baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republikan. Korupsi yang menyebabkan mereka mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik untuk warga Amerika. Seandainya yang korupsi ini tidak mau mengajukan agenda untuk merusak Amerika, mereka akan diancam untuk dibeberkan dan karir mereka akan rusak, bahkan bisa masuk penjara. Makanya kita sering heran sebagai warga Amerika, bagaimanakah seseorang dapat menyetujui prinsip yang buruk di DPR atau di MPR-nya itu, yaitu karena kalau seseorang sudah berkorupsi, mereka itu ada di bawah cengkraman kekuasaan yang gelap. Yang saya lihat juga sekarang, kalau saya bandingkan ketika saya datang dulu dengan sekarang, zaman sekarang ini lebih banyak orang-orang Katolik yang memegang kedudukan tinggi di pemerintahan Amerika. Amerika juga mempunyai hukum-hukum, tetapi sekarang banyak seperti yang tidak dihormati oleh politikus-politikus di sana. Seolah-olah hukum ini seperti dibatalkan. Contohnya, pembukaan batas negara di Amerika. Ya, itu sesuatu hal yang kita sebagai penduduk itu melihatnya itu, kenapa pemerintah itu sampai membiarkan orang-orang masuk sebebas mungkin. Sedangkan kita sendiri mempunyai aturan, tapi aturan itu seperti dibatalkan atau diabaikan. Banyak orang-orang yang masuk, luar biasa banyaknya, dan kebanyakannya itu orang yang masuk ke sana itu adalah orang-orang yang datang dari negara-negara Katolik yang miskin sebagian besarnya. Dan orang-orang ini dengan tujuan mereka itu, mereka ingin membuat mereka sebagai pemilih ya waktu pemilihan umum nantinya. Jadi mereka itu bukan saja cuma memasukkan saja, tapi mereka menginginkan sesuatu dari mereka. Karena pemilihan umum juga sangat penting di sana, itu berarti memberi kekuasaan. Dan kalau orang yang ingin merusak Amerika ini mempunyai orang-orang untuk memilih mereka, agenda mereka ini akan berjalan dengan baik. Tetapi juga sebaliknya, kalau kita lihat dengan banyaknya orang-orang masuk ke Amerika ini secara gelap-gelapan atau secara ilegal, itu merusak ekonomi Amerika juga. Karena orang-orang ini harus diberi pemeliharaan, dan mereka biasanya diberi uang, diberi HP ya, cellphone, diberi tempat tinggal, sementara mereka belum mendapatkan atau belum dapat berdiri sendiri. Dan ongkos yang sudah kita bayar beberapa tahun ini sekira-kira 400 miliar dolar.
dan masih tetap naik sampai sekarang. Dan selain itu juga banyak di antara mereka juga yang mempunyai maksud yang buruk. Jadi sekarang jadi banyak geng-geng yang datang dari Venezuela, dari Costa Rica atau dari Meksiko yang membuat kejahatan di Amerika sendiri, sehingga kehidupan kita itu tidak merasa aman seperti dahulu. Selain itu, dengan dibukanya perbatasan negara ini, banyak juga obat-obat bius yang masuk ke negeri kita. Dan kira-kira di Amerika sekarang ada sekitar 70.000 kematian dari overdosis obat-obat setahunnya. Ini cukup banyak ya, 70.000 orang ini. Jadi Amerika ini sedang dirusak secara ekonomi, secara sosial, dan juga membuat kehidupan kita lebih buruk. Cuma dengan membuka batas negara itu. Kemudian di dalam soal pemilihan umum, kita juga mempunyai persoalan. Kalau dulu Amerika itu suatu negara yang pergi ke negara lain dan memperhatikan untuk menjadi observator, untuk melihat bagaimana pemilihan umum di negara lain, apakah mereka itu menjalankannya dengan adil. Tetapi sekarang Amerika sendiri tidak dapat melakukan pemilihan umum secara baik. Di negara-negara tertentu, terlebih negara-negara demokratik, mereka itu membuat aturan, yaitu setiap orang yang ikut pemilihan umum itu tidak memerlukan kartu identitas. Dan juga mereka itu lebih condong juga untuk menerima pemilihan umum melalui kantor pos, ya. Dalam kedua hal ini merupakan sesuatu kesempatan yang paling banyak untuk orang-orang untuk melakukan yang tidak benar dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum yang tidak benar ini sebenarnya diinginkan oleh orang yang ingin merebut kekuasaan secara tidak baik terhadap Amerika. Perusakan ekonomi, utang nasional Amerika sekarang melonjak dari tahun 2020 sampai tahun 2024 itu meningkat sekitar 27 triliun dolar dan akan lebih dari 35 triliun pada akhir tahun 2024. Utang Amerika itu besar sekali ya. Ekonominya dirusak juga. Mereka itu mencetak uang semaunya, sehingga kita yang bekerja keras untuk menyimpan uang, inflasinya menjadi tinggi dan uang kita itu dirampok secara tidak kita sadari. Ya. Semua ini untuk membuat kesusahan-kesusahan ini, dan tentunya seperti Nyonya White katakan, segala kesusahan yang akan terjadi itu mereka akan menuduhnya kepada umat Tuhan. Juga defisit perdagangan Amerika di tahun 1080-an itu defisitnya hampir tidak ada, tetapi akhir-akhir sekarang ini berkisar sekitar 1 triliun dolar, 1 miliar dolar per tahunnya. Kita itu, kekayaan Amerika itu dikirim ke luar negeri, 1 miliar dolar setahunnya, cukup banyak juga ya. Makanya ekonomi makin susah juga, pekerjaan makin susah juga di Amerika sekarang. Kemudian mungkin saudara juga dengar dengan adanya USAID ya, yang didirikan oleh Presiden John Kennedy. Dulunya itu bermaksud baik untuk membantu negara-negara lain. Tetapi maksud baik ini sudah dipersalahkan atau disalahgunakan oleh orang-orang saat ini. Ongkosnya masih banyak sekali dan mereka itu memajukan ide-ide yang kebanyakannya tidak disetujui oleh orang-orang dan diimport ke luar negeri. Tetapi juga uang-uang kebanyakan dari USAID ini dilaporkannya digunakan, tetapi kebanyakannya kembali untuk dikorupsi oleh politikus-politikus Amerika.
Selain itu, mereka juga membuat undang-undang yang menguntungkan kriminal daripada orang-orang yang taat kepada hukum. Seperti contohnya, di California, jika seseorang itu mencuri di bawah $950 atau di uang di Indonesia, kalau seorang mencuri di bawah 15 juta rupiah, mereka itu nggak akan dituntut. Mereka bilang itu terlalu kecil untuk dipersidangkan, untuk dipersoalkan. Dan akibatnya banyak orang yang sengaja mencuri barang-barang di bawah $950. Dan kadang-kadang yang mencuri itu hanya satu orang atau kadang-kadang 10 orang. Dan mereka masing-masing mencurinya di bawah $950. Ya. Ini menjadikan satu persoalan. Yang pertama itu kerugian dari perusahaan itu selalu ditanggungnya oleh pembeli, ya, karena perusahaan nggak akan menanggung kerugian. Jadi kita harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Tetapi secara sosial, kalau orang-orang muda ini dibiasakan untuk mencuri, ya, nantinya kebiasaan ini akan menjadi lebih buruk lagi. Mereka pada satu saat akan menjadi pencuri yang lebih besar. Dan seolah-olah sekali lagi hukum itu seperti tidak berarti. Hukum itu ditiadakan. Kemudian juga indoktrinasi dan propaganda di Amerika. Dulunya stasiun televisi itu membawa warta berita yang benar. Sekarang ini kebanyakannya propaganda daripada warta berita. Makanya saya juga hampir sudah tidak suka untuk mendengar warta berita. Jadi tergantung warta berita mana yang saudara dengar, CNN atau MSNBC atau mana, itu sebetulnya saudara itu sedang dicuci otaknya oleh mereka. Karena yang mereka berikan itu propaganda, bukan berita yang sebenarnya. Banyak juga usaha-usaha lain seperti green energy. Ya, green energy itu kedengarannya baik, ya, supaya jangan terlalu banyak polusi, banyak begini begitu. Tapi sebenarnya di balik itu juga untuk di Amerika itu supaya kita membayar apa-apa lebih banyak, supaya kehidupan kita itu lebih susah sebetulnya. Amerika itu sebetulnya mempunyai cukup energi untuk dipakai di negaranya sendiri. Tetapi mereka lebih menginginkan kita membelinya dari negara lain dan mengirimkan uang kita ke negara-negara lain. Kadang-kadang ke negara teroris kita beli minyaknya. Jadi segalanya sebetulnya dipersulit untuk orang Amerika di sana. Dan juga propaganda mereka itu bertujuan untuk memecah belahkan warga negara Amerika. Dan yang paling populer itu racism, bahasa Indonesia itu apa? Racism, ya. Mereka itu mempropagandakan bahwa orang kulit putih itu mereka menekan kulit-kulit yang lainnya, terutama orang-orang kulit hitam. Dan orang-orang kulit hitamnya mereka ajarkan mereka itu orang-orang yang tertindas. Ya, mereka itu tidak dapat berbuat kemajuan karena mereka itu ditindas oleh orang kulit putih. Sebetulnya saya hidup di sana sendiri, saya tidak mengalami hal yang begitu. Memang ada, tapi tidak seperti yang mereka katakan itu. Bayangkan sampai saat ini masih banyak orang-orang ingin ke Amerika. Kalau memang Amerika itu penuh dengan rasisme, pasti orang-orang nggak akan ada yang ingin pergi ke sana. Tapi siaran-siaran berita ini mempropagandakan seolah-olah ini dengan tujuan untuk memecah belahkan. Kalau kita ini terpisah, terpecah belah, tentu kita ini makin lemah juga secara negara. Badan-badan pendidikan juga mereka gunakan untuk propaganda juga. Dan juga tidak seringnya kalau orang-orang muda masuk ke perguruan tinggi, setelah mereka keluar itu mereka mempunyai ide yang lain daripada yang diajar di rumah. Seperti teori evolusi, supaya kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Seringkali juga
anak-anak Kristen yang pergi sekolah, pulang-pulang mereka tidak percaya sama Tuhan. Dan juga ide-ide yang memajukan seperti terorisme juga mereka ajarkan, karena mereka bilangnya Amerika itu negara yang tidak baik. Jadi pendidikan dipakai, komunikasi dipakai, social network juga dipakai untuk memajukan agenda mereka. Kemudian juga mereka juga memberikan sesuatu kepada kita yang disebutnya politically correct. Pernah dengar nggak? Ya, kalau kita itu mau menyapa seseorang misalnya, kita dulu tidak boleh menyapa seseorang itu selamat hari Natal. Kita hanya boleh bilangnya selamat hari raya. Karena tujuan mereka itu membatasi kita untuk berbicara, ya. Jadi walaupun ada sesuatu yang kita tidak setujui, kita itu dibatasi oleh mereka supaya kita tidak mau melawan mereka, karena mereka bilangnya politically incorrect. Jadi seperti kita itu nggak sopan kalau melawan yang nggak benar itu. Jadi macam-macam lah alasan mereka. Dan juga waktu waktu pendatang-pendatang dari Eropa ke Amerika itu, waktu mereka dianiaya, mereka tidak mempunyai senjata untuk melawan. Makanya di Amerika itu amandemen keduanya itu setiap warga Amerika itu berhak untuk memiliki senjata untuk membela diri mereka. Dan dalam hal ini juga mereka berusaha untuk mengambil hak dari warga negara Amerika ini, supaya nanti negara bisa menekan mereka dengan bebas. Ini semua pergumulan sampai saat ini dipergumulkan di Amerika. Kemudian kalau kita melihat badan penghakiman dan kepolisian, ini juga dipakai oleh mereka seperti FBI, CIA ini, mereka pakai untuk memata-matai warga negara Amerika sendiri. Ya sungguh menjadikan kalau badan kepolisian itu dipakai melawan warga negaranya sendiri. Badan penghakiman mereka juga memakai ini untuk menekan orang-orang tertentu yang mereka tidak suka. Jadi keadilan itu juga sudah tidak sama seperti dulunya. Jadi negara ini sedang mengalami satu perubahan yang terjadi. Dan perubahan ini nyatanya itu setelah Donald Trump menjadi calon presiden pertama kali, ya. Waktu dia mau jadi presiden itu sebetulnya mereka itu nggak percaya, karena Donald Trump itu bukan seorang politikus, dia itu seorang businessman dan juga orang kaya. Ya mula-mula diketawain, tapi nggak tahu bagaimana dia itu menjadi calon dari Partai Republikan. Kemudian setelah dia menjadi calon untuk melawan Hillary Clinton, mereka juga tidak memberi harapan untuk dia dipilih untuk jadi presiden. Tapi ternyata banyak orang-orang Amerika yang senang kepada pesan dia dipilih jadi presiden. Tetapi setelah jadi presiden, dia itu dipersulit di Amerika, yaitu dengan dituduh dia itu bekerja sama dengan Rusia, ya, sehingga diselidiki segala macam, tapi mereka tidak menemui apa-apa. Kemudian dia itu dituduh di DPR atau MPR di sini dengan hal-hal yang tidak tentu, dengan tujuan untuk memecat dia. Tapi karena tidak ada alasan, dia itu tidak dapat dipecat. Dan pada saat pemerintahan dia pertama itu, dia itu tidak dapat menjalankan agenda dia. Dan agenda dia itu sebetulnya dikatakan dia itu ingin menguras rawa-rawa. Ya, menguras rawa-rawa dalam istilah Amerika itu adalah merupakan metafora politik yang berarti memberantas korupsi, memberantas inefisiensi, dan pengaruh yang tidak sepertinya sebagai pelobi atau kepentingan khusus dari suatu pemerintahan atau sistem. Dan dia menjanjikan reformasi mendasarkan menyingkirkan tokoh dan
praktek yang sudah mengakar yang seringkali tidak disukai oleh orang-orang Amerika. Dan dengan pemikiran begitu, dia itu menerima banyak perlawanan karena orang-orang yang di dalamnya itu yang istilahnya kalau di Amerika itu deep state ya, deep state. Mereka itu orang-orang yang tidak dipilih, tetapi mereka ingin menjalankan agenda-agenda mereka. Dan dalam hal ini Donald Trump itu dibenci oleh orang-orang yang merupakan deep state ini. Sehingga ketika dia lari untuk kedua kalinya, dia itu kalah. Kalahnya itu nggak tahu bagaimana ya, kita juga menyaksikan sebetulnya karena pemilihan pertama waktu dia diadakan itu orang-orang yang memilih itu totalnya sekitar 70 juta orang. Tapi waktu dia kalah oleh Presiden Biden, pemilihnya ada 78 juta orang, naik 8 juta. Pada tahun 2024 pemilihan umum lagi, pemilihnya kembali menjadi sekitar 70 juta orang. Kemanakah yang 8 juta orang ini kita tidak tahu. Dan kalau orang-orang ingin memeriksa data-datanya, mereka tidak mau memberikan. Mereka tidak mau memberikan. Sekarang dia berusaha untuk menjadi presiden lagi. Apa yang terjadi kepada Donald Trump? Dia itu diusaha untuk disidangkan dengan 4 sidang dengan ancaman di penjara 100 tahunan lebih. Ya, karena orang-orang deep state, orang-orang yang mempunyai agenda untuk merubah Amerika ini tidak mau rencana mereka diganggu lagi. Bahkan kalau saudara dengar juga dia hampir mati tertembak. Ya. Karena mereka tidak mau melihat presiden ini untuk kembali untuk memegang ini. Jadi perubahan-perubahan ini terjadi saat ini. Apakah presiden Amerika ini merupakan sesuatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk diperpanjang atau tidaknya? Saya sendiri tidak tahu. Tetapi yang saya yakin ini, Tuhan memberikan semua ini untuk kita melihat bahwa kekuasaan-kekuasaan gelap ini sedang bekerja di Amerika. Kalau tidak ada Donald Trump, saya juga tidak dapat melihatnya. Tapi dengan adanya Donald Trump sebagai presiden Amerika, sekarang terlihat dengan jelas sekali korupsi-korupsinya, kejahatan-kejahatannya, yang tidak benarnya, ketidakadilannya, sekarang nyata sekali di Amerika. Jadi saudara-saudara, kapankah Sunday Blue Law itu akan terjadi? Saya tidak tahu. Tetapi dengan Donald Trump menjadi presiden ini, saya tahu mereka ini sedang bekerja keras. Dan walaupun saat ini mereka gagal, saya yakin mereka itu akan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai tujuan mereka. Ya. Jadi ini adalah apa yang saya lihat sebagai warga negara Amerika di sana. Saya tidak menyukainya apa yang sedang terjadi ini, tetapi nubuatan Tuhan harus terjadi. Dan juga ini diberikan kepada kita supaya kita lebih berhati-hati karena kedatangannya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, lebih dekat lagi. Apakah yang kita harus lakukan kalau kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat lagi? Kita sebagai warga Advent, kita mempunyai tugas untuk menyebarkan pesan 3 malaikat, ya, untuk membagikan Injil kepada orang-orang lain, sementara kita masih mempunyai kebebasan saat ini. Dan jangan takut ya, karena pesan 3 malaikat ini dikatakan disebarkan dengan suara yang nyaring. Jadi kita pun harus mempunyai suara yang nyaring untuk menyampaikannya. Dan juga banyak umat-umat Tuhan yang masih ada di gereja-gereja yang lain, ya, yang akan mendengarkan panggilan Tuhan ini. Panggilan Tuhan yang berkata,
keluarlah hai umatku daripadanya. Dan tadi saya belajar di pelajaran sekolah Sabat ini, Tuhan itu memang yang memberi kemenangan kepada umat Israel. Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada kita. Tetapi kita pun mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ya, jangan kita kira Tuhan itu pasti menang. Kita tidak mempunyai bagian apa-apa. Kita sebetulnya diberi kehormatan oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dan saya tidak tahu apakah saudara tahu atau tidak, tetapi jika kita memenangkan jiwa seseorang itu, kegirangan yang akan membawa kepada kita ini luar biasa. Karena hasilnya itu kekal ya. Kalau seseorang itu dapat diselamatkan, hasilnya itu kekal. Dan siapa tahu mungkin nanti kita bisa bertemu dengan orang-orang yang boleh diselamatkan bersama-sama dengan kita karena kita mau bekerja dengan Tuhan dan kita melihat mereka bersama-sama di sana, alangkah senangnya. Dan selain itu kita juga sebagai orang Advent, kita tahu bahwa kita ini diberi pesan keselamatan, pesan kesehatan ya. Dan pesan kesehatan ini sangat penting sekali. Dan saya lihat di gereja Advent, di gereja Huan ini, kita selalu mempunyai waktu untuk belajar kesehatan, itu bagus sekali. Tuhan memberikan pesan kesehatan ini kepada kita, bukan karena kehidupan kita ini lebih buruk daripada orang-orang lain, tetapi karena Tuhan merasa kasihan melihat begitu banyaknya penyakit-penyakit di dunia ini. Dan kita ini diberi kesempatan untuk mempraktekannya supaya kita menjadi sehat dan menjadi contoh bagi orang-orang lain, supaya mereka pun boleh menerima kesehatan juga. Dan di samping itu, pesan kesehatan ini boleh menjadi pembuka jalan untuk penginjilan kepada orang yang lain juga. Jadi kedua pesan ini harus dilakukan bersama-sama, jangan satu saja ya, kedua-duanya. Dan ini hasilnya sungguh luar biasa. Bagi diri saya sendiri, pesan kesehatan ini merupakan keuntungan besar. Umur saya sudah cukup lanjut ya, lebih-lebih saya hidup sendirian di Amerika. Kalau saya tidak sehat, saya berabai sekali. Kalau mungkin di sini saudara-saudara lebih dekat dengan family, bisa punya pembantu gitu ya. Di sana kehidupannya lain lagi. Tapi puji Tuhan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan, saya dapat melakukan tugas saya sehari-hari di rumah yang saya harus kerjakan. Dan juga dengan kesehatan ini kita juga bisa melayani orang-orang yang lain. Kita bisa juga melayani pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh merupakan satu keuntungan yang besar sekali. Dan saya ini, kalau saya kira banyak ya di sini kalau di Gereja Huan yang sudah mempraktekkan pesan kesehatan ini. Tapi seandainya jika saudara belum, saya ingin menganjurkannya supaya saudara itu betul-betul melakukannya karena untuk keuntungan saudara sendiri. Ya, kita harus, sekali lagi, kita harus melakukan bagian kita. Tuhan memang yang memberi kesehatan kepada kita, tapi kita sendiri juga harus berusaha agar kesehatan itu bisa didapatkan untuk kita semua. Dan kesehatan ini harganya luar biasa. Ya, kita bisa jadi orang kaya, kita bisa punya ini itu, tapi kalau kesehatan sudah tidak ada, semuanya itu percuma. Kualitas kehidupan pun menurun. Ya, kita lebih baik mempunyai kualitas kehidupan yang baik, kita lebih baik mempunyai kesehatan sehingga kita dapat melakukan apa yang kita harus lakukan. Itu adalah satu karunia Tuhan kepada gereja Advent, kepada umat manusia juga sebetulnya. Dan juga saya ingin memberi nasihat kepada saudara-saudara ya. Saya itu datang ke negara Amerika itu waktu masih muda, dan saya juga tidak mempunyai banyak kepintaran soal keuangan, ya soal bagaimana menginvestasi begituan. Tetapi Tuhan selalu memelihara saya setiap saat. Dan saya percaya bahwa hal ini datangnya karena kesetiaan seseorang yang mau memberikan perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan.
Ini sangat penting karena Tuhan membuka janjinya bahwa Dia akan membuka pintu langit untuk mencurahkan berkat-Nya kepada kita sehingga tidak ada ruangan yang cukup untuk kita terimanya. Apakah itu artinya kita mempunyai banyak uang? Bukan ya saudara-saudara. Tapi saya bisa melihat bahwa Tuhan menyertai saya. Waktu saya membeli rumah di Amerika, saya itu kurang pandai menghitung berapa penghasilan saya, berapa ongkos saya, berapa harus saya membayar pajak, tapi saya bertekad untuk membelinya. Dan setelah beberapa bulan, uang sedikit yang di bank itu makin menipis terus. Makin menipis terus. Wah, saya pikir gimana nih ya? Saya itu membeli rumah yang ada 3 kamar tidurnya. Nggak taunya ada seseorang yang mengetuk pintu sama saya. Ternyata teman saya. Katanya, "Hey Eri, bisa nggak saya sewa 1 kamar di rumah kamu?" Ya, saya hidup sendirian, ada 2 kamar yang nggak dipakai. Saya boleh bilang, boleh. Dan saya kesewakan kepada mereka hanya sekedarnya saja karena saya juga ingin membantu dia karena dia juga nggak punya uang banyak ya. Jadi saya sewakan rumah itu. Beberapa bulan kemudian, seseorang yang sudah pindah ke kota lain yang saya hanya pernah bertemu atau 1 kali atau 2 kali, teman dari teman saya datang ketuk-ketuk pintu lagi. "Hey Eri, saya dengar kamu punya rumah sekarang, saya perlu kamar untuk sewa." Gitu. Jadi saya mendapatkan 2 orang yang menyewa kamar saya tanpa saya advertensi apa-apa. Nggak tahu dari mana, tapi saya yakin memikirkan kembali itu kemurahan Tuhan untuk kehidupan saya supaya saya tidak bangkrut, ya, supaya tidak bangkrut. Kemudian dalam hal pekerjaan, saya itu bekerja di rumah sakit untuk mengurus barang-barang medis, untuk membetulkan barang-barang medis. Barang-barang medis itu ada yang sederhana, ada yang agak susah, dan ada juga yang kompleks ya, susah di. Waktu saya mulai bekerja di sana, kalau monitor itu cuma untuk lokal saja. Kalau ada di emergency room, untuk emergency room. Kalau untuk di ICU, mereka punya monitor untuk di ICU. Tapi belakangan ini mereka itu disambung-sambungkan supaya orang di ICU bisa melihat keadaan orang di emergency room, dan kalau mereka dipindahkan, mereka tidak memerlukan lagi catatan-catatan dari kertas, tapi mereka sekarang sudah bisa ditransfer melalui komputer. Beberapa kali ya saya itu mempunyai persoalan yang rumit yang saya tidak dapat atasi saya sendiri. Baru datang kerja, saya terima laporan dari bawahan saya, di daerah ini kita mempunyai persoalan besar. Waduh, saya bilang rumit nih. Baru kita mau bicara-bicara gitu, ada orang datang dari perusahaannya sama saya, orang yang suka servisnya itu bilang, "Selamat pagi, saya di sini cuma ingin tahu apakah semuanya ada dalam keadaan baik." Saya bilang, "Saya mempunyai persoalan besar." "Oh, di mana?" "Di atas." Saya bilang, "Ayo kita ke sana." Dia betulkan alat itu dengan segera. Dan ini terjadi sekitar 4-5 kali. Ya. Dan salah satu pegawai saya yang dulunya kerja di tempat lain, dia bilang, "Saya ini heran sama kamu. Kalau saya mempunyai persoalan yang serupa, saya itu harus mempunyai purchase order dulu." Apa bahasa Indonesia purchase order? PO sama juga? Masih kami juga. PO-nya mesti diurusin dulu, mesti dapat tanda tangan dari atasan-atasannya. Itu memakan waktu. Kemudian ketika saya panggil, mereka itu harus menunggu sekitar 24 jam. Jadi 24 jam mereka akan datang untuk membetulkan. Saya lihat, katanya dia bilang, "Kamu itu nggak usah memerlukan surat-surat itu, nggak usah nunggu, orangnya datang." Orangnya datang. Dan kalau seandainya saya mempunyai persoalan yang besar, kalau saya tidak atasi dengan segera, itu sebagai kepala bagian itu saya yang bertanggung jawab, dan kalau dipotong itu sayanya duluan ya. Tapi Tuhan dengan kemurahannya mengirim seseorang untuk datang untuk membantu saya. Dari manakah dia datangnya saya nggak tahu, karena
Seorang yang servis itu biasanya mereka pergi ke daerah-daerah yang lain karena banyak hospital, banyak rumah sakit yang terpencar ya. Siapa tahu mungkin kalau di sini mungkin dia datangnya dari Cianjur mungkin ya, yang memakan waktu sejam atau sejam setengah. Tapi waktu saya dengar persoalan ini setengah jam sebelumnya, setengah jamnya dia udah ada di sini untuk membantu saya. Saya itu heran sekali, Tuhan membuka pintu langit surga untuk saya dan memberkati saya dalam pekerjaan saya. Sehingga saya dapat bekerja memegang kedudukan itu selama 30 tahun. Ya. Dan karena pekerjaan saya selama 30 tahun itu, saya juga diberi pensiunan oleh rumah sakit. Makanya saya bisa datang ke sini. Berkat dari Tuhan. Dan jika saya hidupnya lebih panjang mengikuti aturan kesehatan, uang yang mereka harus beri kepada saya itu lebih banyak lagi. Ya kalau saya cepat mati, uangnya stop di situ. Jadi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai gereja Advent itu menguntungkan bagi kita di dunia ini maupun pada akhirnya. Tetapi kita harus percaya kepada firman Tuhan dan harus mau melakukannya, dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih saudara-saudara, semoga saudara-saudara diberkati oleh Tuhan dengan kesetiaan saudara-saudara kepada Tuhan juga, dan supaya usaha saudara di sini juga dapat membawa jiwa-jiwa lebih banyak kepada Tuhan. Terima kasih.